dalam anugerah Tuhan. Judulnya berbuahlah di segala musim. Kita tahu bahwa buah itu ada musimnya, ya bukan? Ya. Jadi ini apakah kita harus berbuah pada musimnya atau berbuah di dalam segala musim? Tapi nanti kita lihat dasar firman Tuhan kita. Tapi hari ini saya ingin kita mengerti bahwa Yesus menggunakan banyak hal di dalam kehidupannya, maksudnya dalam pelayanannya, untuk memberi contoh, untuk menyatakan, untuk menubuatkan, bahkan segala sesuatu yang Yesus rasa mudah dimengerti dari apa yang terjadi di lingkungan hidup manusia, dia gunakan untuk menyampaikan firman-Nya. Nah, banyak orang yang mempersiapkan dirinya, khususnya orang Kristen, agar mereka masuk surga, agar mereka ada lagi itu ya, agar mereka diangkat, tidak tertinggal. Kita sudah beres dengan masalah itu ya bukan? Ya. Sehingga orang lupa bahwa sebetulnya Tuhan menjamin segala sesuatu dalam keselamatan saudara dan saya. Tapi Tuhan juga memberi tanggung jawab kepada saudara dan saya selama kita masih hidup, yaitu apa? Untuk memberitakan kabar baik, menjawab setiap kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saya ketemu satu ayat di dalam Kolose 4 ayat 5 sampai 6, saudara baca saja konteksnya nanti. Tapi bagus sekali. Di sini Paulus mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya hidup di tengah orang-orang yang tidak percaya. Dia katakan, ya, dalam hubungan kalian dengan orang-orang yang tidak percaya, jelas sekali ya, kata dia. Hendaklah kalian hidup apa? Bijaksana. Apa maksudnya? Mari kita lihat. Dan memakai setiap apa? Kesempatan dengan sebaik-baiknya. Apa ini maksudnya? Suruh bersaksi, suruh mengkristenkan orang? Tidak. Ya, tapi di sana dikatakan, ya, hendaklah hal-hal apa? Yang kalian ucapkan. Apa? Menyenangkan dan menarik. Iya, ternyata Paulus nggak rohani-rohani banget di sini. Mungkin kalau pendeta lain mengatakan bahwa gunakan kesempatan untuk bersaksi supaya orang percaya. Iya, saya percaya itu. Tapi di sini dia katakan begini. Saya ulang ya. Ya, dalam hubungan kalian dengan orang-orang yang tidak percaya, hendaklah kalian hidup apa? Bijaksana, memakai setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Ada terusannya. Ya, hendaklah hal-hal yang kalian ucapkan. Jadi apa saja yang saudara ingin katakan di dalam hidup saudara, dalam hidup bersosialisasi saudara, dalam hidup dalam pekerjaan, dalam hidup hubungan ya, komunitas yang ada di lingkungan orang tidak percaya. Dia katakan, hendaklah hal-hal yang kalian apa? Ucapkan. Apa? Selalu menyenangkan dan menarik. Saya waktu bahasa ini saya luar biasa sekali hikmat Paulus ini. Hendaklah kalian tahu, ya, lalu dia katakan bagaimana seharusnya kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Ya, saya gunakan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari karena Alkitab ini jarang digunakan dan ternyata waktu saya pakai beberapa hari cukup baik juga buat penjelasan yang sederhana. Alkitab bahasa terjemahan baru yang lain sama, cuman ini lebih sederhana, lebih mudah. Intinya Paulus ingin kita sebagai orang percaya di tengah kehidupan kita di antara orang-orang yang tidak percaya sekalipun, kita harus bijaksana. Kita tidak mengatakan mereka salah, kita benar. Halo? Karena saudara, saya sedih lihat orang Kristen sudah merasa benar lalu mengatakan kebenarannya. Padahal dia sendiri dibenarkan Tuhan. Ya apa ya? Saudara, kalau saudara mengatakan orang lain salah tanpa saudara sadari, saudara mengatakan saudara benar. Padahal di hadapan Tuhan tidak ada yang benar. Selain apa? Anugerahnya yang membenarkan saudara dan saya. Ya enggak? Sehingga kita seharusnya hidup benar karena Tuhan sudah benarkan. Dan untuk itu kita tidak perlu mempersalahkan orang lain. Luar biasa Paulus jelaskan ini. Sehingga kita bisa hidup bijaksana, menerima satu sama lain. Ya enggak? Tidak ada yang lebih jahat di sini. Kalau kelihatan memang jahat, ya katakan jahat. Tapi jangan kita tidak bijaksana. Sehingga apa? Perkataan-perkataan yang kita ucapkan apa?
menyakiti sana sini, ya nggak? Kita baru talk show, judul talk show-nya luar biasa apa? Hoax. Ya, ternyata hoax atau kabar dusta itu sudah dimulai di Taman Eden, ya bukan? Oleh siapa? Ular. Ya, iblislah bapa daripada dusta, ya bukan? Sehingga ayatnya jelas, ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya dari mana? Iblis. Pak, kalau saya kurang yakin, kalau kurang yakin jangan katakan apa-apa. Ya apa ya? Saya selalu bilang kalau saya tidak bisa jawab, tunggu. Saya baca dulu, saya pelajari dulu ya. Saya tidak katakan rohani banget. Karena orang kalau pendeta ditanya, Pak apa jawabannya? Tunggu, saya berdoa dulu. Saya bilang enggak, saya baca dulu. Karena saya heran orang terlalu rohani, berdoa tanya Tuhan. Ya, orang bilang saya tanya Tuhan dulu. Loh kalau tanya Tuhan, tanya aja sekarang, ya enggak? Ya apalagi orang bilang, ada punya nomor teleponnya enggak? Telepon aja sekarang. Bagaimana orang-orang rohani ini? Hiduplah bijak sana, gak usah gaya-gaya lah. Ya, kalau ditanya sama seseorang kita nggak ngerti, maaf, saya belum memahaminya. Ya kan? Mau rohani-rohani dikit, doakanlah supaya dapat saya menjawabnya gitu kan. Tapi percayalah, karena kemampuan untuk menjawab itu pun dari Tuhan. Ya Pak ya. Jadi di sini Paulus hanya katakan, ya, hendaklah hal-hal yang kita ucapkan selalu apa? Menyenangkan. Bagaimana kita mengucapkannya itu tergantung kita. Tapi apa yang kita ucapkan itu hikmat Tuhan, ya apa ya? Jadi, saudara bisa katakan firman Tuhan itu dengan marah-marah, ya apa ya? Saudara bisa menghakimi dengan firman Tuhan. Walaupun Tuhan tidak pernah menggunakan firman untuk menghakimi manusia. Ya bukan? Aku datang bukan untuk menghakimi, kata Yesus, untuk menyelamatkan. Ada waktunya penghakiman, gak usah jadi hakim sekarang. Kecuali saudara memang ada di pengadilan, kejaksaan. Hari ini kita belajar lebih lagi bagaimana harusnya kita sebagai orang Kristen melalui perkataan, melalui perbuatan kehidupan kita menjadi buah yang siap dinikmati oleh banyak orang. Karena hari-hari ini banyak kelaparan rohani dan jasmani, ya apa ya? Banyak sekali. Tapi apakah kita siap menjadi berkat setiap saat? Ya. Itu tergantung saudara. Nah, Paulus di sini mengajarkan kepada jemaat Kolose, hendaklah kalian tahu bagaimana seharusnya kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, karena banyak orang akan bertanya kepada saudara, tapi tergantung hati saudara, niat saudara, apakah itu untuk diri saudara, apakah itu untuk Tuhan. Banyak orang begitu rohaninya mengatakan firman Tuhan seenaknya saja, tanpa berpikir bahwa Tuhan belum tentu bermaksud seperti yang dia inginkan. Itulah yang saya katakan bahwa bacalah firman Tuhan ini secara konteks. Ya, jangan pakai ilmu apa itu? Capcokologi kalau saya bilang. Ya, caplok dan cocokin. Capcokologi saya bilang. Nah, agak susah dikit ya ngomongnya. Capcokologi. Jadi banyak orang caplok-caplok ayat lalu artikan sendiri. Lalu dicocok-cocokkan sendiri. Nggak mau dia belajar. Dia tidak mau belajar sejarahnya, dia tidak mau belajar maknanya, artinya pada saat itu. Nah, ayat ini jelas. Hidup di antara orang-orang yang tidak percaya. Tapi saya senang. Karena dia katakan hiduplah bijaksana dan memakai kesempatan ya dengan sebaik-baiknya. Tapi ternyata perkataan kita juga harus bijaksana, bukan? Ya, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara pernah lihat Yesus menghakimi orang? Tidak pernah. Ya, tidak pernah. Saya tidak pernah Yesus melihat menghakimi orang dalam pelayanannya. Dia lebih banyak kalau dia ditanya sesuatu, dia katakan, apa katamu? Dia balikin sama dia. Ya bukan? Karena Yesus tahu isi hati manusia. Manusia menggunakan firman untuk menghakimi manusia. Sedih sekali. Padahal sang firman datang untuk menyelamatkan manusia. Jadi bagaimana orang Kristen hari-hari ini? Bijaksana tidak? Dapatkah menjadi buah yang baik? Dapatkah menjadi berkat melalui kehidupan perkataan saudara? Dan hari ini kita lihat apa yang terjadi. Saya hanya ambil satu cerita yang pasti saudara sudah pernah baca. Ya, dalam Markus 11 ayat 13. Mari kita lihat. Judulnya, kerohanian yang indah tapi tak berdampak bagi kebutuhan sesama saat dibutuhkan. Kenapa? Yesus pada saat itu kalau sudah baca ayat sebelumnya itu sedang lapar. Yesus manusia, dia menggunakan tubuh manusia, bisa lapar? Bisa.
Ya bukan? Tapi pada saat itu, baca saja ceritanya, saya nggak mau panjang. Tapi ayat ini mengatakan begini, dan dari jauh, dia lihat dari jauh pohon itu. Kalau saudara lihat pohon dari jauh, apa yang pertama saudara lihat? Nah, pinter semua. Begitu dia lihat daunnya lebat, dengan pemahaman yang sederhana, bahwa pohon ara kalau daunnya lebat, pasti sudah ada buahnya. Iya bukan? Ya, karena mereka berbuah dulu, baru bersemai daunnya. Nah, daunnya lebat, buahnya matang. Nah, Yesus bilang begini, ia melihat pohon ara yang sudah apa? Berdaun. Jadi alasannya karena melihat sudah ada. Jadi dia lihat ini mantap ini pohon dari jauh. Ini luar biasa ini pohon. Ya, kenapa dia bilang luar biasa? Lagi lapar. Cari ayatnya. Ada sebelumnya. Atau mau dicek, nggak usah lah ya, saudara percaya. Punya Alkitab? Punya ya, kalau nggak di gadget ya. Ya, katanya Alkitab sekarang dipertahankan yang kertas, saya bilang aneh juga. Yang kertas saya banyak, tapi buat saya yang digital ini luar biasa. Kenapa? Karena banyak yang saya bisa bawa. Saya kalau suruh bawa buku saya, di perpustakaan saya itu nggak bisa saya bawa semua. Tapi sekarang saya bisa bawa semua di sini. Ada 500 buku di sini yang bisa saya baca. Ya, dari Alkitab, dari pelajaran teologi lainnya. Balik lagi, apakah hidup kita menjadi berkat? Jangan ributin hal-hal yang tidak perlu. Nah kembali, Yesus melihat bahwa pohon ini sebetulnya bisa memenuhi kebutuhanku. Apa kebutuhannya? Lapar. Enggak jauh-jauh, lapar. Mari kita lihat. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan. Nah, Markus menuliskannya mendapatkan apa-apa. Kalau Matius menuliskan dia mencari buah. Ya kan nanti saya tampilkan Matius punya. Ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu, tetapi waktu ia tiba di situ, begitu sudah dekat, dia tidak apa? Mendapatkan apa-apa. Apa-apa ini maksudnya buah. Selain daun-daunnya saja. Kena hoax dia. Kena hoax pohon. Tapi lucunya ini. Markus membuat satu tulisan sebab memang bukan musim berbuah. Ini selalu jadi perdebatan. Apakah Yesus ini tidak tahu diri? Apakah Yesus ini sembarangan, arogan? Tidak. Betul. Memang kalau lihat sejarahnya, penulisan itu sebulan lebih awal daripada waktunya berbuah. Ya, kalau saudara mau tahu baca saja sejarah buku Alkitab, ya bukan? Sebulan sebelumnya. Jadi memang belum musimnya. Tapi kenapa Yesus cari? Karena Yesus melihat apa? Daun. Di sini Yesus sedang lapar, tetapi dia menggunakan kesempatan melalui kondisi pohon ara yang unik yang satu ini untuk menyatakan bahwa pelayanan ibadah hukum Taurat melalui para imam, ahli Taurat dan orang Farisi akan berakhir. Selalu kalau dibilang pohon ara itu tentang bangsa Israel. Asal saudara tahu. Kalau dibilang pohon anggur itu semua orang percaya, termasuk bangsa Israel, termasuk juga orang non Israel tapi orang percaya. Selalu kalau dibilang pohon ara dibilang orang Israel. Dan secara spesifik di cerita ini dia berbicara pohon ara itu ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan para imam. Karena mereka kelihatannya saja secara rohani hebat. Dari jauh saudara bisa dengar imam karena khotbahnya keras sekali. Lalu Yesus bilang kan, di setiap tikungan mereka berdoa dengan keras. Ya bukan, pernah baca? Iya. Mereka selalu cari perhatian. Ya bukan? Ayat-ayat aja disampaikan. Nggak ada pengertiannya. Ya bukan? Mereka orang yang carmuk, cari muka. Terlihatnya baik, indah, ya. Tapi begitu Anda menghampiri, Anda tidak akan menemukan jawabannya. Yesus bilang, mereka justru menghalangi orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Pernah baca? Pernah. Ya kan? Para imam dan ahli Taurat ini harusnya membuka jalan masuk ke kerajaan Tuhan. Ya apa ya? Tapi justru mereka menghalanginya dengan aturan-aturan. Ya bukan? Dengan segala sesuatu yang membuat orang harusnya lebih hebat, ya bukan? Tapi mereka sendiri tidak mau lakukannya. Masih ingat pelajarannya, ya bukan? Jikalau ibadahmu tidak lebih apa? Daripada apa?
ahli Taurat dan orang Farisi. Sudah tahu maknanya bukan? Nah, kembali lagi. Jadi hari ini, waktu Yesus melihat ini, jangan dipermasalahkan musimnya. Kehidupan rohani yang terlihat baik tanpa perbuatan tidak bermakna. Intinya Yesus lapar, Yesus mau makan, Yesus melihat ada pohon ara yang berdaun. Artinya pohon ara ini siap memberi dia makan. Tapi begitu sudah dekat, tidak ada buahnya. Matius menulisnya demikian, Matius 22 ayat 19. Mari kita lihat versi Matius. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Cara tulisannya beda ya. Tetapi ia tidak dapatkan apa? Selain apa? Daunnya. Di sini langsung, katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan, kejam banget. Kalau orang tidak paham, Yesus ini emosional. Enggak dapat buah, langsung dia kutuk pohon itu, gitu kan? Bukan. Yesus sedang menggunakan apa yang terjadi di dalam hidupnya, menyatakan apa yang akan terjadi dengan ibadah hukum Taurat. Paham ya? Karena tidak ada lagi yang bisa diambil dari hukum Taurat. Loh, saudara nggak perlu saya jelaskan kan? Sudah tahu, paham makna ini ya kan? Tapi dikatakan di sana engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Seketika itu juga kering sekali. Kalau mau lihat itu kayak sihir banget ya, gitu kering. Tapi mari kita lihat versi Markus di bawahnya. Maka katanya kepada pohon itu apa? Jangan lagi. Lebih enak. Jadi makanya kalau baca sinoptik itu, baca semuanya. Sinoptik itu artinya apa yang Yesus ajarkan orang yang menulisnya, bukan? Tetapi yang paling sama itu Matius, Lukas, Markus. Yohanes 90% lain sendiri. Oke, mari kita lihat. Maka katanya kepada pohon itu, apa? Mana yang benar ini? Ya, jangan persalahkan, ini kan yang nyatet. Ya, tergantung persepsi yang menulisnya, tapi tujuannya harus kita dapatkan. Matius mengatakan, ya, dikatakan engkau kepada pohon tidak akan apa? Berbuah. Artinya tidak akan ada lagi buah. Ingat, buah untuk apa? Dimakan. Kalau dia tidak berbuah, tidak ada yang bisa makan dari pohon itu. Setuju? Tapi Markus bilang begini, tulisnya. Jangan lagi, beda ya. Nah, makanya saya bilang kalau kami di sini selalu belajar ayat itu hati-hati. Kalimat, kata per kata, alur ceritanya supaya dapat maknanya. Yesus ini nggak marah-marah sama pohon, enggak. Yesus sedang menubuatkan, menyatakan sesuatu yang terjadi dalam ibadah hukum Taurat. Karena dia katakan, jangan lagi seorang makan dari buahnya. Kalau tadi dibilang jangan berbuah, ini jangan orang makan. Lebih tepat yang mana? Yang Markus bukan? Iya kan? Jelas sekali saudara kasih Tuhan. Artinya dari hukum Taurat, pelayanan para imam ini harusnya menjawab kebutuhan bangsa Israel saat itu. Ya apa ya? Tapi kan Yesus bilang, celakalah engkau para imam ahli Taurat. Engkau seperti apa? Kubur. Nah, apa maksudnya? Putih, suci, tapi mati. Nggak ada kehidupan di dalamnya. Saudara mau tanya sama orang-orang ahli Taurat, saudara akan pulang, loh, Yesus menjawab anak muda yang kaya pakai hukum Taurat nggak? Pakai hukum Taurat. Makanya anak muda itu pergi dengan kecewa. Apakah Yesus kejam? Bukan. Karena, jadi cerita khotbah yang kapan itu? Menjelaskan sebelumnya bukan soal itu, karena dia mengatakan guru yang baik. Masih ingat? Kalau anak muda itu mengatakan guru yang baik, kata baik itu berbicara siapa? Tuhan. Karena Yesus mengatakan hanya satu yang baik. Mengapa engkau mengatakan aku baik? Hanya satu yang baik. Sederhananya, kalau anak muda itu memanggil Yesus baik, harusnya dia percaya dia siapa? Tuhan. Harusnya kalau ketemu Tuhan, nggak perlu saudara tanya,
Tuhan, bagaimana caranya supaya selamat? Kira-kira saudara mau ketemu Tuhan bilang begitu? Atau saudara mau bilang, Tuhan selamatin saya? Mana lebih enak? Ayo. Kalau saudara ketemu Tuhan nih, karena banyak orang Farisi, orang Kristen itu Farisi. Selalu bagaimana caranya. Padahal Tuhan sudah selesaikan sekali untuk selamanya. Caranya sederhana, percayalah dia, selesai. Ya bukan? Tapi banyak orang caranya bagaimana. Coba deh pikir-pikir, kalau saudara ketemu Tuhan Yesus di tengah jalan nih, misalnya, apakah saudara mau tanya, Tuhan, bagaimana caranya supaya saya hidup kekal? Kan lama ya. Dia kan Tuhan, tanya aja Tuhan, selamatkan saya. Selesai nggak? Selesai. Saya masih ingat waktu itu ada kesaksian di gereja lama kami. Kami bekerja. Saat itu ada seorang encim-encim bersaksi. Sudah bapak-bapak, pokoknya terakhir itu encim-encim. Saya masih ingat itu. Encim-encim bersaksi dengan bahasanya yang pelo. Ya, lumangai kebakalan. Ya, di belakang lumangai api besar. Saya cuma bilang, Tuhan padamkan api. Tuhan padamkan api. Selesai. Dan api itu padam karena Branwir datang. Nggak panjang. Selesai. Padamkan api. Saudara harus tahu bahwa yang kita hadapi ini Tuhan. Artinya pada saat saudara melihat Yesus mengatakan keringlah atau matilah. Yesus bukan jahat. Harusnya pohon itu tidak bertele-tele, ada buahnya. Setuju? Pada saat saudara datang kepada Tuhan, ada hasilnya enggak? Ada dong. Masih ingat? Marilah kepadaku. Ayo, saya tes nih. Itu buat siapa? Buat orang yang belum percaya. Refresh lagi ya, karena banyak orang begitu. Lagi susah, ingat ayat itu. Marilah kepadaku yang letih letu, yang bersabron berat, datanglah kepadaku. Saya tanya sekarang, Tuhan sudah datang atau belum dah? Tuhan sudah di mana sekarang? Pada saat saudara mengangkat berat, diangkat enggak? Diangkat bersamamu. Memang yang beban kamu, tetapi kekuatannya Tuhan. Aduh, ayat-ayat sederhana. 1 Korintus berapa tuh? 10 ayat 13. Pencobaan. Ya. Apakah Tuhan keluarkan saudara dari pencobaan? Enggak. Tuhan berikan jalan keluar supaya engkau sanggup menanggung. Jadi konsep berpikir ini hati-hati saudara. Ya, karena orang Kristen luar biasa saudara ya. Anggap Tuhan pesuruhnya. Tuhan itu ada di dalam hidup saudara. Nah, Tuhan mau aplikasikan itu kepada pohon ara ini. Pohon ara ini seharusnya berbuah. Saya perlu makan, ada buahnya. Selesai. Tapi karena dia tidak bisa berbuah, dia katakan tidak ada lagi orang yang makan. Ini satu gambaran. Ada yang bilang ini nubuatan, ada yang bilang ini simbol, apapun lah. Tetapi saya hanya mengatakan bahwa Yesus menjelaskan bahwa ibadah hukum Taurat, pelayanan-pelayanan hukum Taurat tidak akan bisa menjawab kehausan, kelaparan rohani, bahkan keselamatan. Ya apa ya? Ya bukan? Jadi hari ini cerita ini beres. Jangan dibilang Yesus arogan lagi ya. Yesus ini pohon gak ngerti apa-apa, dibikin kering. Surah gak tanya, itu pohon punya siapa? Di pinggir jalan gak ada yang punya ya. Kalau di rumahmu mungkin dia permisi kepadamu. Maaf ya, pohonnya saya kutuk gitu. Bukan. Saudara harus ambil maknanya. Hari ini kita belajar mengerti, oke, ini untuk hukum Taurat. Tapi saudara dan saya, berkali-kali Tuhan ajarkan bahwa Tuhan mau kita apa? Mengeluarkan buah. Buah yang terjadi itu karena apa? Karena kita melekat kepada Yesus, bukan karena kemampuan kita. Masih ingat Yohanes 11? Artinya setiap saat di dalam kehidupanmu, kalau ada orang datang, itu yang Paulus bilang, bijaksanalah. Iya kan? Hendaklah perkataan yang keluar apa? Mau mundur lagi. Belum jauh kita, belum jauh. Ayo, awal lagi. Ya. Dikatakan di sana,
hendaklah hal yang kalian ucapkan selalu apa? Menyenangkan. Kita apalnya cuman ini aja, hati yang gembira adalah obat. Iya, bagaimana hati gembira obat, nebus obatnya 1 juta mah nggak gembira saudara. Apa hati gembira? Artinya pada saat saudara mengalami masalah atau orang lain mengalami masalah, lalu saudara datang bukan menghakimi tapi melegakan. Sederhana, saudara mengatakan Tuhan itu baik, ya bukan? Tuhan mengasihi engkau, apapun masalahmu saya nggak tahu, mungkin saya nggak bisa tolong. Kalaupun saya tolong terbatas, tapi luar biasa Tuhan mengasihi engkau. Kita hanya perlu mengatakan apa yang bisa kita katakan. Bijaksanalah kata Paulus. Tapi paling enggak menyenangkan perkataan kita. Ya, jangan ada orang susah, orang sakit, dia datang, aduh gimana ya hidup saya susah. Coba pikir-pikir kamu habis ngapain? Itu orang Kristen. Gitu kan jawabannya. Coba berdoa dulu, jangan-jangan kamu punya dosa. Itu bukan pohon ara, pohon gila. Jangan marah sama saya. Pernahkah ada orang datang kepada Yesus lalu Yesus bilang, lu banyak dosa ya? Enggak. Kita mau belajar sama siapa sekarang? Halo? Yang datang kepadaku tidak akan aku tolak katanya. Yang Bapa berikan tidak ada yang bisa mengambilnya. Hebat Yesus itu. Jadi hari ini siapkah saudara menjadi pohon yang berbuah setiap saat? Amin. Apa? Perkataan-perkataan kita menguatkan orang lain. Ya bukan? Jangan pakai perkataan yang serem-serem lah. Iya kan? Iya Pak, gagal nih usaha saya. Baca firman Tuhan gak? Lah lo. Iya kan? Orang lagi susah suruh baca firman Tuhan mana bisa. Ini kenapa sih? Saya nggak rohani ya khotbahnya. Salah kah? Saudara, orang perlu jawaban yang mereka paham. Paulus bilang, hendaklah engkau bijaksana. Apalagi saudara ketemu orang yang nggak percaya sama Tuhan. Lalu, maksudnya Tuhan Yesus ya. Lalu saudara ngomong pakai Alkitab, ya bubarlah cerita. Ya bukan? Hendaklah kebaikanmu, apa kata Yesus? Diketahui agar apa? Bapamu. Bukanlah hendaklah kehebatanmu menghafal ayat, hendaklah kehebatanmu berkhotbah. Enggak ditulis itu. Biarkanlah kehebatanmu beribadah. Enggak ada. Apa yang Tuhan minta? Perbuatan baik diketahui oleh semua orang. Nah hari ini kita sudah selesai dengan pohon ara. Ini pelajaran panjang, tapi karena tadi ada acara jadi kita telat, saya pendekkan supaya lebih gampang. Jadi jelas Yesus pada saat itu sedang menjelaskan bahwa kelaparan itu harusnya bisa dijawab oleh para rohaniawan. Ya bukan masa itu, tapi karena dasarnya hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan, baca saja ya bukan? Ya, di Roma sudah bisa baca, di Ibrani ya. Ya. Sebab kalau ada keselamatan dari hukum Taurat, maka tidak ada gunanya iman saudara. Masih ingat ayatnya? Keselamatan kita hanya karena anugerah-Mu. Jadi apa tujuan saudara dan saya hidup? Lukas 13 ayat 7. Saya menggunakan ayat ini keluar dari konteksnya. Karena kalau konteksnya saudara pasti takut. Karena disuruh potong. Ya bukan? Saya mengambil ayat ini karena di sini dijelaskan pohon ara itu sejak ditanam itu perlu waktu berapa? 3 tahun untuk berbuah. Paham ya? Dan 1 tahun bisa dipetik 2 kali. Makanya pada saat itu belum musimnya. Tapi sekali lagi Yesus tidak berbicara tentang itu. Ya. Nah di sini ceritanya lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Ya, ini kebun anggur ada pohon ara, ya kan?
Aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Wih, serem ya. Untuk apa ia hidup? Wah, kalau hamba Tuhan dapat ayat ini langsung suruh diancam. Berbuah, tebang. Ingat ya, enggak itu. Saya hanya menggunakan ayat ini sebagai apa? Untuk apa saudara hidup? Kalau tidak ada buah yang bisa orang-orang nikmati di dalam hidupmu. Itu saja yang saya gunakan. Pohon ara ditanam perlu waktu. Kita mengenal Tuhan perlu waktu. Sudah berapa lama saudara mengenal Tuhan? Sudah berapa lama saudara belajar di tempat ini? Saudara tahu di sini kita belajar. Tidak pernah saya ceritakan khotbah atau cerita yang melayang-layang. Tidak. Saya mengajar saudara mengenal kodrat Tuhan. Saya mengajar saudara mengenal isi hati Tuhan secara murni. Dan saya mau saudara menggunakan isi hatinya. Seperti Paulus mengatakan, hendaklah engkau dalam kehidupanmu apa? Bersama. Memiliki apa? Pikiran dan perasaan Kristus. Kalau baca terusnya, dia nggak anggap yang orang-orang pengen itu sesuatu yang untuk dipertahankan. Apa? Keilahiannya. Orang beribadah sekarang ingin jadi level yang tinggi, ya sehebat Tuhan. Padahal Tuhan jadi manusia bahkan mengambil posisi sebagai apa? Pelayan. Tapi banyak orang mau jadi hebat. Kalau saudara mau jadi hebat, layanilah satu dengan yang lainnya. Dengan apa? Rendah hati dan sukacita. Sederhana hidup sebagai orang percaya. Ya, karena di sana dikatakan, untuk apa ia hidup? Apakah tujuan hidup saudara dan saya yang sudah menerima anugerah yang luar biasa ini? Ya enggak? Saudara orang yang luar biasa ya. Diselamatkan, nggak tahu apa-apa diselamatkan, ya bukan? Ya, sebesar apa imanmu naik turun kayak yoyo, ya nggak? Ya kan? Kalau sehat puji Tuhan, kalau sudah mulai batuk-batuk Tuhan tolong, ya bukan? Kalau sudah tidak ada duit kemana Tuhan, gitu kan? Kalau berdasarkan iman kita, nggak ada yang layak. Bersyukurlah. Kita diselamatkan karena anugerah dan iman yang Tuhan berikan. Sehingga saudara bisa mengatakan, aku mempercayai Tuhan dalam segala hidupku. Sehingga apa? Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kalau dipikir-pikir hidup kayak gini nih, kok gue bisa hidup? Gitu kan? Tapi ini semua itu yang menjaga hati. Itu yang menjaga pikiran kita sehingga kita dapat menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan orang lain. Hidup benar, lebih baik lagi, ya enggak? Itu saja yang kita miliki. Tetapi setelah saudara memiliki yang luar biasa itu, damai sejahtera yang melampaui akal, ya bukan? Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, banyak sekali ayatnya. Lalu apa hidup kita ini? Hidup kita ini untuk apa? Saya kembali kepada Paulus. Kita harus siap memberi jawaban di setiap kebutuhan yang ada di lingkungan kita. Amin. Ya, belajar sensitif mungkin. Kebanyakan kita sensitif hanya dengan kebutuhan kita. Ya apa ya? Bukannya salah. Tapi saudara tidak akan ada kesempatan untuk berbuah dan dinikmati orang lain. Kebanyakan orang Kristen buahnya dimakan sendiri. Ya apa ya? Enggak salah. Pengkhotbah mengatakan dari hasil jerih payahnya lah mereka menikmati hidup ini. Ya, betul. Tapi ingat ujungnya, semua apa? Sia-sia. Berani baca pengkhotbah, jangan lupa kata terakhirnya, sia-sia. Maksudnya dia sia-sia kalau kita tidak mengenal Tuhan di dalam kekekalannya. Ya bukan? Artinya kehidupan yang sekarang mungkin terlihat sia-sia, ternyata tidak. Karena kita akan hidup di dalam kekekalan. Sehingga hidup yang kita anggap sia-sia ini tidak akan sia-sia kalau saudara mengerti apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Bukan apa? Untuk menikmati sendiri. Mari kita lihat kesempatannya. Satu saat, pasti saudara pernah baca. Waktu Yesus disalib, ada berapa muridnya yang datang ke kayu salib? Cuma satu. Yohanes. Yang lainnya emak-emak semua. The power of emak-emak, ibu-ibu. Iya, ibu-ibu konsisten.
Yesus melayani, mereka mengiringi. Yesus dikubur, mereka ke kubur. Kuburnya hilang, mereka ribut kirim WA. Yesus disalib, mereka datang. Mereka gak takut. Itulah hebatnya ibu-ibu. Ya. Tapi ada satu bapak-bapak, bukan bapak-bapak. Satu bapak namanya Yohanes. Mari kita lihat. Waktu dia ada di situ, Yesus masih, orang Manado bilang tagantong. Kalau saudara tegantong nggak makan nggak apa-apa, ini tegantong mau mati saudara ya. Ya, dia melihat. Mari kita lihat. Ketika Yesus melihat apa? Ibunya, berarti siapa? Maria. Yesus melihat mamanya dan melihat siapa? Murid yang dikasihnya, yang nulis ya dia. Ya, gaya penulisan Yohanes selalu begitu. Kalau dia nggak bilang melihat Yohanes yang dikasihnya, enggak, dia nggak terlalu GR. Walaupun agak sedikit murid yang dikasihnya. Jadi kalau Yesus disalib, dia lihat ada mamanya, di samping mamanya ada siapa? Yohanes, Rasul Yohanes. Cuman dia yang datang. Lalu apa katanya? Iya. Kalau saya saat itu saya bilang, ya ilah Tuhan, udah bagus gue datang, dikasih tanggung jawab lagi, emak-emak taruh rumah gue. Saudara tahu ceritanya bukan? Mari kita lihat. Berkatalah dia kepada siapa? Ibunya dulu loh. Ini sih bukan orang Jawa banget ini. Orang Yahudi. Orang Yahudi punya hubungan yang begitu kuat dalam kekeluargaan. Ya, saya nggak mau jelasin budayanya dulu, tapi mari kita lihat. Dia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah." Dia bilang ke siapa? Yohanes. Dia nggak bilang, "Inilah anakku, anakmu." Itu baper banget dia. Enggak, dia bilang, "Ibu," kan dia disalib nggak bisa nunjuk kan? "Inilah anakmu." Dia bilang kepada siapa? Yohanes. Dia bilang, "Bu, Mama, ini anakmu nih, Yohanes." Lalu apa katanya? Kemudian dia berkata atau katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Kalimat selanjutnya sederhana. Karena yang nulis dia juga. Dan sejak itulah apa? Murid itu. Saudara ngerti gak sih ceritanya? Yesus mau minta tolong sama siapa? Titip ibunya. Kalau nggak kepada siapa? Yang ada saat itu siapa? Yohanes. Bagaimana kira-kira kalau saudara ada di situ? Mau terima? Iya, karena baca Alkitab aja. Kalau zaman dulu kok saudara nggak kenal dia. Orang dia disalib sama penjahat, saudara mau terima? Oh Pak, dia muridnya. Yang lain ngabur. Halo? Yang lain tuh sudah hampir nggak percaya karena Tuhan kebangkitannya aja nggak dipercaya kok. Bagaimana kira-kira? Hari ini kita belajar. Apakah ada yang sedang mencari buah saudara dan saya saat ini di sekitar hidupmu? Paham? Jangan bilang, jangan sekarang lah gue lagi bete. Gitu kan kita gitu kan? Saya pernah diminta satu pelayanan. Capek banget sebetulnya saudara. Capek. Udah capek, bete. Memang lagi bete saya. Tahu bete lah ya, kesal ya. Om, gak ada nih, gak datang pendetanya. Om kesini lah katanya. Duh, gue bilang baru pulang ini. Saya ngomong sebentar, gak ada yang lain. Ya aku kenalnya sama om, mati udah sekak. Udah. Pergi juga kan. Ini hal sederhana. Ada waktunya, ada seseorang yang lapar secara rohani, lapar secara jasmani mungkin, menunggu apakah saudara punya buah itu. Itulah pesan hari ini. Dan tanpa saudara berbuah, tanpa saudara menghasilkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, rasanya sedih sekali. Dengar baik. Kemampuan saudara menolong itu dari Tuhan. Ya bukan? Dan Yohanes luar biasa. Itulah sebabnya enggak malu dia menulis murid yang dikasihinya. Kalau saudara bilang saudara orang yang dikasihi Tuhan, buktikan di dalam hidupmu. Ya enggak?
Buktikan kalau saudara merasa saya orang yang paling dikasihi Tuhan. Buktikan dalam perjalanan hidupmu bahwa kasih Tuhan itu melimpah keluar. Mulai dari mana? Perkataan yang baik, yang menyenangkan. Ya bukan? Lalu perbuatan yang baik, yang membuat orang bersuka cita karena kehadiranmu. Ya apa ya? Itulah kehidupan kekristenan. Ya, saudara boleh datang ke gereja, saudara boleh berdoa 24 jam mungkin. Baca Alkitab, bahkan hafal. Maaf saya nggak pernah hafal Alkitab. Saya jarang khatam. Karena saya lebih maknanya daripada saya baca ulang-ulang, nggak ngerti, nggak jelas. Daripada saya hafal saudara. Karena maknanya luar biasa. Berbicara siapa? Isi hati Tuhan. Berbicara siapa? Perasaan dan pikirannya. Makanya Paulus itu kalimatnya luar biasa. Milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Wow. Kita ngaku kita orang yang dikasihi Tuhan. Saudara merasakan nggak kasih Tuhan itu seperti apa? Pada saat saudara melihat orang yang membutuhkan, disitulah harusnya saudara merasakan kasih Tuhan itu keluar dari hidupmu. Dan hari ini belajar dari pohon ara. Tuhan nggak kutuk saudara dan saya nggak. Karena pohon ara itu berbicara apa? Ibadah hukum Taurat. Ibadah tata cara hukum Taurat. Tetapi di perjalanan hidup ini Tuhan minta pertanggungjawaban dalam setiap hidup kita. Saya menggunakan ayat yang lama yang sering kita bahas, Efesus 2 ayat 10, tapi terjemahan BIS ini ya. Bahasa Indonesia sehari-hari. Slide berikutnya, coba lihat. Oke, saya waktu baca ini lucu juga. Lucu juga apa? Bagus, begini. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita sering baca ya. Apa? Dan melalui Kristus Yesus, apa? Tuhan membentuk kita. Wow, pelan-pelan. Tuhan menciptakan saudara dan saya. Tuhan menciptakan manusia, iya. Amin. Tapi melalui Yesus, dengar baik. Kita dibentuk. Dibentuk untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang baik. Gak usah muluk-muluk. Ada banyak orang yang membutuhkan saudara tanpa saudara ketahui. Ya bukan? Tapi dengan perkataan saudara yang baik, saudara akan menemukan kebutuhan orang-orang itu. Ya enggak? Banyak orang sudah bangun barikade. Sehingga waktu ketemu, orang sudah tahu orang ini tidak bisa diminta tolong. Ya apa ya? Siapa yang punya pengalaman seperti itu? Tapi hari ini, kita harus rubah pola pikir kita. Karena dikatakan di sana, Tuhan membentuk kita melalui Yesus. Supaya kita melakukan hal-hal yang baik. Yang sudah dipersiapkan Tuhan. Tuhan sudah siapkan sejak kita diciptakan. Karena di kita, sederhana ya, manusia diciptakan serupa segambar dengan, berarti apa yang ada di Tuhan, karakternya harusnya ada di saudara dan saya. Apa ya? Tapi karena dosa itu hilang semua. Makanya dibentuk lagi lewat siapa? Yesus. Nah waktu dibentuk lagi lewat Yesus inilah. Mau gak kita melakukannya? Di Filipi bunyinya begini. Karena Tuhan sendiri yang bekerja di dalam dirimu. Ini baru saya baca kalimatnya lucu nih. Untuk membuat kalian rela. Nanti selama ini memang kita gak rela. Jujurlah. Jujur saja. Saudara rela gak kalau diminta uangnya buat nolong orang lain? Jangan munafik. Nggak rela. Kalau saya bilang nggak munafik, saya nggak rela. Tapi kalau saya rela, itu Tuhan yang buat. Paham? Itu maksudnya. Jadi nggak usah munafik lah. Nggak usah. Supaya saudara sadar bahwa perasaan Tuhan, keinginan baik Tuhan, itu bukan punya saudara dan saya. Bukan. Kalau saudara mengatakan saya orang baik, sombong saudara. Nggak bisa. Saya jujur, saya pilih-pilih orang kalau mau nolong. What for? Saya nggak munafik. Tapi kalaupun saya bisa nolong, itu bukan saya. Bisa paham? Itu Tuhan. Lebih baik jujurlah di hadapan Tuhan daripada kayak orang Farisi. Nggak ada buahnya. Ngomongnya aja besar. Ya bukan? Saudara tidak harus menolong semua orang. Ya apa ya? Kalau saudara harus menolong semua orang, bangkrut nggak? Bangkrut. Tapi ada waktunya dengan baik. Ada orang yang membutuhkan engkau. Ingat ya pelajaran pohon ara ini. Bagaimana pengalaman Yohanes di kayu salib.
Kita harus lihat, ada satu saat orang betul-betul membutuhkan saudara. Dan pada saat itu mungkin saudara tidak ingin membantunya. Tapi tiba-tiba saudara rela, apa katanya? Tuhan sendiri yang bekerja. Yang membuat engkau rela, bahkan yang ini nih. Dan sanggup menyenangkan hati Tuhan. Saya baca ini, menangis. Karena banyak orang ingin menyenangkan hati Tuhan tapi dengan sombong. Saya ingin menyenangkan hati Tuhan, sombong saya bilang. Dengar baik, kemampuan menyenangkan hati Tuhan itu dari Tuhan, bukan milikmu. Tidak ada. Tidak ada yang bisa dibanggakan oleh manusia. Mengatakan saya menyenangkan Tuhan dengan perbuatan. Tidak ada. Kitab lain mengatakan kain kotor. Masih ingat? Jadi hari ini, kalau saudara paham, ada banyak hal yang baik yang Tuhan investasikan dalam hidup saudara. Tinggal mau berbuah apa tidak. Dan ingatlah, berbuah itu pun karena Tuhan. Masih ingat Yohanes 15? Engkau tidak dapat melakukan apa-apa. Ingat ayat itu? Di luar aku. Selama engkau melekat, engkau menjadi carang, engkau pasti berbuah. Keren sekali ayat itu. Artinya tidak mungkin orang Kristen, dengar baik, tidak mengeluarkan hal-hal yang baik dalam perbendaharaan perkataannya, bahkan dalam perbuatannya. Karena apa? Tuhan di dalamnya, ya Pak ya? Memang gak 24 jam, memang gak 100%, tapi ada waktunya. Ingat, ada yang lapar rohani, ada yang lapar jasmani, mungkin ada di sekitarmu. Saat itulah, maukah kita memahami bahwa tidak ada orang lain selain engkau yang Tuhan tempatkan di tempat itu. Saudara diberkati, apa diancam? Saya nggak ngancam saudara. Aduh ayatnya banyak. Ya banyak sekali. Karena kalaupun kita nggak mau kasih, nggak ada masalah. Masih ingat Ananias dan Safira? Orang ribut tentang itu. Sebetulnya Petrus juga cuma bilang begini, kalau lu nggak mau kasih, ya bilang aja. Itu ayatnya sebetulnya. Tapi mereka kan nggak bilang. Bisa paham? Banyak orang Kristen munafik soalnya. Kalau saya apa adanya. Saya apa adanya. Kalau saya bilang saya nggak mau, ya sudah nggak mau. Petrus bilang selama itu milikmu, nggak kasih, itu milikmu kok. Selama itu dijual dan engkau mau pakai, itu milikmu. Tapi kenapa nggak bilang? Kenapa engkau tetap mempertahankan? Kan bohong itu sebetulnya. Kalau aja kuasa yang ada di dalam rasul-rasul itu masih berlaku saat ini. Tahu kuasanya ya? Masih ingat kuasa yang Tuhan kasih kepada rasul-rasul? Jika dosa seseorang kau tetapkan berdosa, maka dia tetap berdosa. Itu yang membuat Ananias mati. Untung saya nggak punya kuasa itu, hati-hati ya. Jangan bohong sama saya. Enggak, saya nggak punya kuasa itu. Tapi sekarang kuasa itu ada di dalam diri saudara. Kalau saudara tidak lakukan, saudara akan mati rasa. Amin. Saudara akan mati rasa. Ya, makanya selalu dibilang, bisa nggak kita memiliki pikiran perasaan Kristus? Supaya kita jangan mati rasa lagi. Karena memang kita sudah sering ditipu banyak orang, ya Pak ya. Tapi ada waktunya, saudara membiarkan Roh Tuhan bekerja, sehingga kalimat ini mengatakan bahwa ya Tuhan sendiri yang bekerja di dalam dirimu dan membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau di sini ditanyakan oleh WL, siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Udah tahu ya? Bukan engkau, tapi Tuhan sendiri di dalam engkau. Wow, saya cek bahasa aslinya benar. Coba aja lihat bahasa aslinya. Tuhan itu bisa menyenangkan dirinya tanpa kita, karena dia Tuhan. Amin. Tapi karena dia menciptakan serupa segambar. Aduh, kalimatnya kan Yesus bilang, hendaklah sukacitaku penuh di dalam kamu. Pernah baca? Sehingga sukacitaku penuh. Wow, saya baca ayat itu luar biasa. Artinya kalau saya senang, Tuhan senang. Ya apa ya? Mau menyenangkan Tuhan sederhana. Percayai dia sepanjang hidupmu. Dan lakukan segala sesuatu yang baik. Pada waktunya saudara dibutuhkan.
masih ada waktu. Saya pikir sudah selesai. Masih ternyata waktu. Mari kita lihat. Oke, kita lihat. Iya. Ini bukan nakut-nakutin. Ini sudah di Wahyu. Ya, di Wahyu bunyinya begini. Dengarlah, katanya, Wahyu 16 ayat 15. Ya. Sedikit saya cerita tentang Wahyu. Karena orang selalu menggunakan di kata pendahuluan Wahyu yang berkata demikian. Berbahagialah engkau yang mendengarkan nubuatan ini. Ya bukan? Tapi jujur, jangan sok rohani. Suruh baca Wahyu takut apa senang? Nah, itulah. Pendeta bilang harusnya senang. Lah, di mana senangnya? Saudara harus tahu. Wahyu ini ditulis di masa aniaya gereja. Paham? Gereja itu dianiaya. Ya bukan? Ya, mereka diuber-uber, ditangkap, ya kan? Hidupnya susah nggak saat itu? Susah kan? Lalu dengar suratan ini. Bahwa Tuhan akan datang. Tuhan akan menghukum orang-orang yang menganiaya ini. Senang nggak? Nah, tahu sekarang ya? Berbahagialah mereka yang ada dalam aniaya. Membaca surat Wahyu. Kalau yang sekarang lagi senang-senang baca ini yang ngeri lah. Saya apa adanya saudara. Tapi apakah kita takut? Bukan. Karena kita tahu ini berbicara sesuatu nubuatan dalam bentuk gambaran dan bahasa yang simbol. Yang sulit dimengerti kalau saudara tidak hati-hati. Tapi saya hanya pakai satu ayat atau dua ayat. Mari kita lihat. Wahyu 16 ayat 15. Di sini masih Revelation. Dengarlah aku datang sebagai apa? Artinya tiba-tiba, ya kan? Nggak ada yang tahu, ya kan? Mari kita lihat kata berkat ini. Berbahagialah orang yang apa? Tetap siaga. Wow, bahasanya keren ya. Tetap siaga. Ya, terjemahan saya tetap percaya. Ya, jadi kalau saudara tetap mempercayai Tuhan pada saat Tuhan datang, berbahagialah. Apa? Dan apa? Menjaga pakaiannya. Loh, kok pakaian? Jelas di sana dikatakan. Pakaian lenan itu ayat 8, 19 adalah apa? Perbuatan-perbuatan baik. Wow. Sudah pernah baca terjemahan BIS ini? Jarang ya? Oke, saya baca ulang. Bahasa Indonesia sehari-hari. Dengarlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah orang yang tetap siaga dan menjaga pakaiannya sehingga ia tidak berjalan dengan telanjang. Artinya kita hidup tanpa perbuatan baik dan kita malu pada saat kedatangan Tuhan. Kalau bahasa aslinya kelihatan kemaluannya, kan lucu. Iya. Bahasa aslinya, bahasa terjemahan baru bahasa Indonesia. Di pasal 19 ayat 8. Pakaian lenan yang berkilauan sudah ya? Saudara sudah punya belum? Sudah tadi. Segala sesuatu yang baik Tuhan ciptakan, Tuhan sediakan untuk kita laku hari ini. Jangan pikirkan bagaimana saudara diangkat atau bertemu Tuhan. Tetap lakukan pekerjaan baiknya. Tetaplah mempercayai Dia sampai Dia datang. Gak usah bingung. Gak usah takut dengan kabar-kabar celaka. Karena orang benar tidak pernah takut kabar celaka. Pernah baca? Ya. Mari kita lihat. Apa selanjutnya? Ini Yesus. Yesus mengatakan banyak nubuatan perumpamaan tentang kedatangannya. Salah satu saya ambil. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan apa mereka apa? Makanan pada. Wow. Ternyata orang-orang yang Tuhan sudah pilih, diangkat, yaitu saudara dan saya. Dia minta kita setia dan bijaksana. Kalau Paulus bilang, hendaklah kita gunakan hidup ini dengan bijaksana.
Ya, kita setia bijaksana dalam apa? Memberikan, bukan saudara nyuapin orang, bukan. Memberikan hal-hal yang baik melalui kehidupanmu. Saudara, Tuhan tidak pernah hadir di dunia ini kecuali melalui orang-orang percaya. Ya apa ya? Ada masalah di Palu. Apakah Tuhan kirim dari sorga? Supermi? Tidak. Dari kebaikan hati orang-orang, ya bukan? Suatu saat Tuhan akan datang kembali. Dan ia berharap orang-orang percaya tetap melakukan pekerjaan baiknya. Sebagai makanan yang selalu dibutuhkan oleh banyak orang. Saudara, kita memang hidup perlu untuk diri kita. Amin, amin, amin. Percayalah, percayalah. Dan di sini ada yang bisa bersaksi bahwa Tuhan cukupkan. Amin. Tapi mau nggak, saudara, kapan-kapan saya tantang bersaksi. Saudara menjadi berkat bagi orang lain. Jarang mungkin didengar ya. Sebab selama ini kalau diundang bersaksi itu semua berkat untuk kita. Ya apa ya? Ya Tuhan begitu baik. Saya ada masalah, Tuhan tolong. Good, no problem. Tapi coba. Mungkin siapa yang mau mulai, saya tidak tahu. Saudara datang ke sini, terima kasih. Tuhan tempatkan saya di satu tempat. Di mana satu saat, dalam kesulitan saya, ternyata ada orang yang lebih sulit dari saya. Sehingga saya dapat menolong orang itu karena dia lebih sulit dari saya. Masih ingat perumpamaan? Bukan perumpamaan, hal yang terjadi benar-benar. Pada saat Yesus melihat bagaimana orang memasukkan persembahan. Masih ingat? Orang-orang kaya memasukkan persembahan itu di dalam kelimpahannya. Cering. Ya, tapi ada satu janda miskin. Memasukkan apa? Satu-satunya yang dia miliki. Mana yang nilainya lebih tinggi? Saudara yang jawab. Menolong orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Jangan saudara ukur dengan apa yang saudara miliki. Saudara harus ukur dengan apa yang Tuhan percayakan. Amin. Apa yang Tuhan percayakan? Kasih. Saudara mengatakan Tuhan mengasihi saya. Tapi selama kasih yang saudara rasakan itu saudara tidak bisa keluarkan. Saya nggak tahu saudara dikasih apanya. Saudara paham? Apa terlalu keras pelajaran hari ini? Sederhana. Latih saja. Ya. Latih saja apa yang bisa saudara. Tuhan tidak minta semua hartamu. Waktu anak muda itu pergi, Yesus bilang lebih muda apa? Onta. Maksudnya apa? Nggak mungkin memang. Masih ingat ya pelajarannya? Baru ayat berikutnya. Apa yang tidak bisa dilakukan manusia bisa dilakukan oleh siapa? Tuhan. Tuhanlah yang membuat dia dapat mengikut. Sederhana, yang membuat saudara percaya Tuhan siapa? Tuhan, bukan saudara. Jadi siapa yang bisa membuat saudara melakukan perbuatan baik? Jelas Tuhan. Saudara tinggal apa? Lakukanlah. Bahkan kerelaan itu pun Tuhan yang buat. Jadi pada saat saudara rela menolong, jangan bangga. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih, iya enggak? Tadinya sih gue udah sebel banget Tuhan. Tapi karena Engkau begitu baik, milikilah pengalaman yang luar biasa. Suatu saat saya mau saudara bersaksi hal-hal yang seperti itu. Kalau bukan nggak boleh, saudara bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidupmu, monggo silakan. Tapi dari pelajaran hari ini, saya mau saudara bisa bersaksi. Apakah saudara sempat menjadi buah pada saat ada orang yang lapar? Ya bukan? Karena pada saat Yesus datang, hanya itulah yang dia cari. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa terima kasih.